Halo, selamat berjumpa kembali dalam video tutorial mata kuliah aplikasi Civil 3D. Kali ini kita akan membahas tentang grading. Langkah awal pembuatan grading adalah kita menyiapkan sebuah kontur yang sudah kita buat. Namun yang perlu diingat adalah dalam membuat kontur harus menggunakan template A3 Polynema yang sudah pernah saya berikan, karena di sana kalian tidak perlu menggunakan atau membuat settingan baru dalam berbagai banyak hal di dalamnya. Dalam pembahasan tentang grading, kita akan mengenal dua perintah dari menu yang ada di atas. Yang pertama adalah perintah feature line dan perintah grading. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan membuat settingan terhadap tampilan grading. Langkah pertama, kita akan pilih menu tool space, kemudian pilih setting, kemudian pilih grading. Plusnya kita klik, kemudian kita pilih grading style, plusnya juga kita klik, kemudian pilih cut slope display, kita edit, klik kanan, kita pilih kolom slope pattern, kita aktifkan slope patternnya, kita pilih yang EWBN basic cut, kemudian kita pilih kolom display, solid settingnya kita matikan. Sama halnya terhadap fill slope display, kita pilih slope pattern, kita pilih yang EWBN basic fill, displaynya solid settingnya kita matikan, kemudian kita kembali ke tampilan awal. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah bidang konstruksi. Kita ketik PL, kemudian saya akan ketik as, kemudian saya ketik L juga, kemudian saya bikin lengkung. Bidang ini akan saya bawa ke kontur, kita akan pindahkan dengan mengetik move, kita letakkan di tengah-tengah kontur. Kemudian kita akan letakkan pada elevasi yang kita rencanakan. Misalkan kita lihat dulu elevasi di garis yang ada, kita akan letakkan pada elevasi 35 bidang ini. Selanjutnya bidang ini atau konstruksi ini kita akan jadikan feature line dengan cara pilih feature line, kemudian pilih create feature line from object. Kita pilih objeknya, kemudian kita isikan menu yang baru muncul, kita beri nama misalkan feature untuk kolam. Stylenya kita pilih yang basic saja, kemudian kita isi width point-nya karena ini ada bidang lengkungnya, kemudian kita OK. Kita OK juga. Apabila kita ingin merubah dari elevasi feature line ini, kita bisa aktifkan feature line-nya, kemudian klik kanan, kita pilih elevation editor, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan merubah secara keseluruhan dengan cara kita aktifkan salah satu, kemudian budget shift, kemudian budget yang paling akhir, kemudian baru kita akan ganti menjadi misalkan 40. Otomatis semua akan berubah. Kalau kita tidak melakukan hal tadi, mungkin kita harus membuat isian satu persatu. Kita akan kembali ke tampilan awal. Selanjutnya kita akan kembalikan lagi ke posisi elevasi 36. Sebelum kita masuk ke menu grading, saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam pembuatan grading. Yang pertama adalah grade to surface, artinya apabila ini adalah bidang bangunan, kita akan bikin menjadi grade to surface dengan kemiringan 2:1, maka kemiringan ini akan mencari surface atau permukaan tanah sampai dia temu. Jadi bisa saja ini ketemu pada daerah cut dan ini pada daerah fill. Untuk yang kedua adalah grade to distance. Misalkan
jaraknya saya ambil 20 meter, maka yang dimaksud adalah dia akan membuat grid sejarak 20 meter dari titik awal. Jadi misalkan ini kemiringan 2:1, maka jaraknya dari titik ini ke titik ini adalah sebesar 20 meter. Apabila kemiringannya 0, maka otomatis jaraknya gridnya adalah sebesar 20 meter. Demikian juga untuk yang kiri maupun kanan, bagi yang fill ataupun bagi yang cut. Untuk yang ketiga, istilahnya adalah grid to elevation. Misalkan saya ambil pada elevasi 40, ini adalah bidang konstruksinya. Kemudian akan saya bikin grid pada elevasi 40. Maka otomatis kemiringan dari bidang ini, bidang gridnya akan berhenti pada elevasi 40. Istilah terakhir pada grid adalah grid to relative elevation, di mana nilainya mungkin saya akan ambil 20 meter. Yang dimaksud grid relative elevation adalah dia akan membuat grid setinggi 20 meter dari bidang awal. Jadi bisa saja pada bidang cut dan bidang fill. Jadi dia akan membuat ketinggian relatif elevasi sejarak atau setinggi 20, beda dengan grid to elevation, hanya untuk ke atas atau elevasi tertentu. Kalau yang relative elevation bisa untuk bidang cut atau otomatis ke bidang fill. Oke, kita bisa memulai pekerjaan grading dengan cara kita pilih menu grading, kemudian pilih yang pertama adalah create grading group. Kita akan membuat grup gradingnya. Grading groupnya kita isikan misalkan kolam, grading kolam, kemudian automatic surface-nya, tapi saya tidak akan memunculkan konturnya, maka saya hanya pilih border only. Kemudian volume base surface-nya harus dicentang. Kenapa harus dicentang? Karena kalau tidak dicentang nanti tidak akan muncul perhitungan volumenya. Kemudian kita oke juga. Selanjutnya kita akan memilih menu grading creation tool. Sebelumnya kita akan cek menu-menu yang ada di sini. Kita cek grading groupnya benar, grading kolam, kemudian surface-nya adalah surface 1, set grading layernya C-topo grading. Kemudian kita akan mencoba menggunakan menu grid to surface. Setelah kita tentukan grid to surface, kita akan masuk ke grid grading. Kita klik tanda panah hitamnya ini, kemudian pilih grid grading. Kursornya akan berubah jadi kotak. Pilih fitur line yang kita sudah buat tadi, kemudian letakkan arah keluar untuk membuat grid ke arah luar. Apabila membuat grid ke dalam, kita akan klik di dalam. Tetapi saya akan membuat grid keluar, maka akan klik di luar fitur line. Kemudian kita pilih yes. Kemudian ada perintah cut format, grid atau slope. Saya kebiasaan menggunakan slope 2:1. Kalau grid misalkan 50%, jadi kalau grid adalah persen, slope adalah perbandingan. Kita akan menggunakan slope dengan perbandingan misalkan 3:1. Saya ketik aja 3, kemudian kita oke. Kemudian fill formatnya juga demikian, pilih slope, kita isi menjadi 3:1, kemudian kita oke. Akan terlihat hasilnya seperti ini. Untuk melihat lebih jelasnya bisa kita menggunakan object viewer. Hasilnya bagaimana, kemudian kita akan seperti ini. Jadi yang merah ini adalah untuk bidang cut, yang hijau adalah bidang fill. Untuk lebih memperjelas tampilan, kita bisa saja membuat Windows pada AutoCAD ini menjadi dua bagian. Kita akan menggunakan menu view yang di atas, kemudian kita pilih menu viewport. Kita akan jadikan dua viewport secara vertikal seperti ini. Yang ini untuk bidang kerja, ini bidang untuk 3 dimensinya. Kita akan bekerja pada bidang 3 dimensi, kita akan orbit bentuknya seperti ini. Oke, supaya kelihatan jelas bentuknya, kemudian kita escape supaya tidak keluar. Untuk lebih bagusnya kita akan pilih tampilannya menjadi realistik ini, kemudian kita pilih surface yang bentuk triangle ini, kemudian klik kanan, pilih edit surface style, kita matikan triangle-nya, kita nyalakan border, kontur mayornya kita nyalakan, kontur minimnya kita nyalakan, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kita bisa lihat bentuknya secara
seperti ini. Untuk tampilan di Windows 2 rupanya masih perlu disetting lagi. Kita akan pilih Edit Cut Grading Style, kita melakukan settingnya, kita oke, kemudian pilih lagi Edit Surface-nya untuk oke, kemudian untuk yang fill juga demikian, kita akan matikan solid settingnya. Dah, sekarang jadi tampilannya sama dengan yang ada di Windows 1. Dari hasil grading ini kita akan mendapatkan nilai galian dan timbunan, namun sebelumnya masih ada satu langkah yang harus kita lakukan, yaitu kita akan membuat infill di daerah ini dengan cara kita pilih menu grading, pilih grading creation tool atau langsung ke create infill, tetapi saya lebih senang ke grading creation tool. Kemudian kita pilih menu ini, pilih create infill, kita letakkan di area yang belum terisi ini, otomatis di tengahnya sudah akan terisi atau terbidangi. Kemudian kita escape dulu, kita akan mengetahui berapa sih galian timbunan di pekerjaan ini. Kita bisa pilih menu yang ini, grading volume tool, kita klik tanda panah hitamnya, kita pilih grading volume tool, kita klik, kita akan mendapatkan volume cut, volume fill, dan netnya, selisihnya. Jadi di sini terlihat kelebihan cut sebesar 10,705 meter kubik. Jadi ini adalah volume dari pekerjaan ini, lebih banyak cutnya daripada fillnya. Untuk galian fill dan cut yang hampir seimbang, kita bisa menggunakan menu yang ini, kita klik menu automatically raise lower to balance the volume, kita tetapkan saja selisih yang dibutuhkan, kita oke, maka otomatis selisihnya hanya bersisar 7,61 meter kubik dan otomatis juga gambarnya akan berubah. Kalau semula ini adalah elevasi pada ketinggian 36, untuk berikutnya kita bisa melihat berapa elevasi yang terbaru dengan cara kita akan pilih menu analyze, kemudian pilih menu dashboard. Kita akan bisa melihat di sini, ini adalah menu-menu yang ada di dashboard. Kita akan melihat di grading elevasi terbaru yang semula 36 di sini menjadi elevasi 38,36 agar mencapai volume galian dan timbunan yang seimbang. Kita juga akan bisa menampilkan volume pada layar ataupun dalam bentuk Excel dengan cara kita akan pilih menu create new volume surface, kemudian kita beri nama ini adalah surface untuk volume, kemudian base surface-nya kita pilih surface 1, kemudian comparison surface-nya kita pilih kolak, kita oke, kemudian ini kita pilih oke. Akan muncul volumenya pada tampilan di sini dan di sini. Untuk membuat tampilan pada monitor atau pada layar Excel, kita bisa pilih menu ini dan menu ini. Kalau mau ditampilkan di dalam Excel, kita perlu pilih ini. Kita coba, ini adalah tampilan di Excel, atau kita akan tampilkan di layar AutoCAD. Kita pilih ini, kemudian kita letakkan di sini. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di layar AutoCAD.